Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Octavian Binjai Saputra. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Octavian Binjai Saputra dari kelas 1C dari program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan Bapak Hendra Riovita MM dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, daripada kita berpanjang lebar di sini, kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita bahas. Enjoy for video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai struktur pasar. Ada beberapa jenis pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua ada pasar monopoli, yang ketiga ada pasar persaingan monopolistik, dan yang keempat ada pasar oligopoli. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu, yang pertama, banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Yang kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Dan yang terakhir, produsen bebas keluar dan masuk pasar. Contoh dari pasar persaingan sempurna ini: pasar persaingan sempurna, perusahaan beras, pasar buah dan sayur, pasar minyak wangi, dan lainnya. Sebagaimana diketahui jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak. Pasalnya beras adalah salah satu kebutuhan pokok Indonesia. Selanjutnya ada pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli itu? Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Barang di pasar monopoli tidak memiliki barang sejenis yang hampir sama. Contoh barang di pasar monopoli yaitu aliran listrik dari PLN yang tidak dapat digantikan lampu minyak, sebab listrik juga digunakan untuk menghidupkan berbagai alat elektronik sehari-hari. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli ini adalah: yang pertama, tidak ada barang pengganti yang serupa. Yang kedua, industri satu perusahaan. Yang ketiga, promosi iklan yang dibutuhkan. Dan yang keempat, perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Adapun contoh pasar monopoli, yang pertama ada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, yang kedua ada PT Kereta Api Indonesia, yang ketiga ada PT Pertamina, yang keempat ada PT Pelayaran Nasional Indonesia, yang kelima ada Badan Urusan Logistik Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Selanjutnya ada pasar persaingan monopolistik. Apa sih pasar persaingan monopolistik itu? Pasar persaingan monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi di dalam produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Contoh produk yang ada di pasar monopolistik: sampo, sikat gigi, dan lain-lain. Walaupun semua barang tersebut memiliki fungsi sama, akan tetapi setiap produk yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda memiliki perbedaan pada setiap produk. Contohnya perbedaan warna, kemasan, cara penyajian, bentuk, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri dari pasar monopolistik ini adalah: yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Diferensiasi produk. Yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Yang keempat, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Dan yang kelima, perkembangan teknologi dan inovasi. Adapun contoh pasar monopolistik ini, yang pertama pabrik rokok. Pabrik rokok seperti di Jarum, Gudang Garam, di Jamsu, dan lain.
sama-sama memproduksi rokok, tetapi setiap perusahaan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Bahkan, harga yang dipatok oleh masing-masing perusahaan juga beda-beda. Tidak ada standar yang bisa menentukan bahwa harga dari produk tersebut harus sama atau seragam. Selain itu, setiap perusahaan mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pasar menggunakan produk yang dimiliki. Akan tetapi, mereka tidak bisa memberikan pengaruh harga kepada keseluruhan harga pasar ataupun harga yang ditetapkan oleh pesaingnya. Adapun perbedaan lain yang dapat kita lihat dari contoh produk dari pabrikan di atas adalah mengenai racikan rokok, tampilan desain kemasan, dan juga varian rasa yang disediakan. Kemudian jumlah batang rokok yang ada dalam kemasan juga bergantung dari masing-masing pabrik. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen membekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Pasar oligopoli atau disebut juga pure oligopoli, di mana jenis pasar oligopoli ini menjual berbagai produk identik dari pasar produsennya namun sulit untuk dibedakan. Contoh seperti produk rokok, semen, hingga air mineral. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama saling ketergantungan, yang kedua iklan dan kampanye jadi instrumen kuat, yang ketiga produk bersifat homogen, yang keempat kompetitif, dan kelima perusahaan baru sulit untuk masuk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Like, comment, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.